Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz bersama tim dan jamaah semuanya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berikut juga seluruh umat muslim di dunia, amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana cara membedakan hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita itu azab atau ujian? Jika tidak bersyukur itu bisa dapat azab, tapi ada juga yang sudah sering bersyukur tetap bisa sakit atau misal jatuh miskin. Itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, udah bersyukur tetapi masih bisa sakit dan jatuh miskin. Oh iya, banyak. Jangankan kita, para nabi pun juga demikian. Kenapa demikian? Karena kemiskinan itu bukan azab, hadirin. Bukan azab. Sebagaimana sakit itu bukan azab. Itu ujian. Dan kalau kita tepat dalam menyikapinya, itu kebaikan. Bukankah Nabi Ayub sakit dengan waktu yang sangat lama? Diriwayatkan 18 tahun beliau sakit. Bukankah Nabi SAW sakit di penghujung hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kesimpulannya Nabi diazab? Ya enggak lah. Bukankah ketika Nabi SAW menjenguk Ummul Ala yang sedang sakit, Nabi katakan, absyiri ya Ummul Ala, bergembiralah wahai Ummul Ala. Itu kata Nabi SAW. Hadirin Allah muliakan, begitu juga dengan kemiskinan. Bukankah Nabi Musa alaihissalam ketika masuk Madian gak punya apa-apa? Gak punya apa-apa. Dan Nabi pun SAW hidup sederhana. Nah, azab itu adalah ketika kita tidak bertakwa kepada Allah dalam menjalani sebuah episode kehidupan, itu azab. Walaupun kita sehat-sehat aja, walaupun kita cerdas, karir kita bagus, kaya, kita menjabat, tapi kalau kita nggak bertakwa, itu adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan merasakan terazab, jadi akan tersiksa. Bukankah itu yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah saat Allah melarang kita kagum dengan hartanya orang-orang yang tidak beriman, hartanya orang-orang yang tidak bertauhid, hartanya orang-orang yang tidak bertakwa. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 55, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Dan janganlah kalian kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Gak boleh kagum loh dengan harta orang yang gak boleh kagum. Kita masuk rumah mereka dengan segala full fasilitas. Ada gymnya, ada spanya, ada layar satu dinding, bukan TV berinstall lagi, itu layar satu seujung-ujung dindingnya. Di kawasan paling elit, gitu loh. Kawasan paling elit.
tapi orangnya nggak beriman. Fala tu'jibuka. Jangan kagum, kata Allah. Nggak boleh kagum. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh kagum? Innama, lihat baik-baik ayat ini. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena yang Allah inginkan ketika Allah kasih mereka itu semua, Allah ingin mengazab mereka dengan harta-harta tersebut. Allah ingin mengazab mereka dengan keberadaan anak-anak mereka. Anak itu bisa jadi azab. Harta itu bisa jadi azab. Itu namanya azab, jamaah. Makanya kita jangan melihat dengan kacamatanya ahli dunia, para pencinta dunia yang sangat materialistis. Semua dinilai dengan materi. Enggak. Kita itu ngelihat dari sisi ukhrawi, dari makna, dari value. Allah yang mengatakan innama yuridullah liyu'adzibahum biha. Itu surat At-Taubah ayat 55. Dan Allah memulai dengan kata-kata innama. Lihat innama. Itu mah bukan surat At-Taubah 55, itu surat An-Nahl ayat 97. At-Taubah 55 itu fala tu'jibuka. Lihat ada kata, lihat bahasa Arabnya, penting makanya di bahasa Arab. Innama. Innama itu dalam ilmu balaghah itu lil qasr, lil hasar. Itu untuk pembatasan, pengkhususan. Jadi artinya secara ilmu balaghah, satu-satunya alasan mengapa mereka dikasih uang oleh Allah sedangkan mereka nggak beriman, sedangkan mereka nggak bertakwa, satu-satunya alasan liu'adzibahum biha, karena Allah ingin azab mereka dengan uang tersebut. Itu. Kita malah kagum. Gimana sih? Ngeliat orang diazab kok kagum? Harusnya kita, aduh iya untung saya diselamatin sama Allah. Gitu. Itu diazab. Tapi kayaknya hidupnya tuh tenang-tenang aja, apalagi dia suka tampil, Pak Ustadz. Loh, kan dunia itu sandiwara semua, hadirin. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Hakikat dunia itu kan la'ibun walahun wazina. La'ib, permainan aja. Permainan. Kan tabiat manusia kan ingin terlihat perfect di hadapan orang. Manusia nggak ingin terlihat pesakitan di hadapan orang lain. Manusia itu nggak ingin terlihat sengsara di hadapan orang lain. Intinya itulah kenapa banyak kita masih suka selfie sama mobil orang. Biar kelihatan keren. Kalau oke nggak punya mobil, udah mobil orang lah kita selfiein deh. Manusia kan ingin terlihat sukses di hadapan masyarakat, dan nggak suka kalau aibnya itu terlihat. Nggak suka kan kita kalau aib kita terlihat. Tapi Allah yang mengatakan lagi-lagi At-Taubah 55, innama yuridullah liyu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberikan harta benda dan anak-anak untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Nah, kalau di terjemahan ini diartikan sesungguhnya. Sebenarnya yang lebih dalam, satu-satunya alasan itu harusnya. Ya mungkin lebih agak panjang gitu ya. Kalau sesungguhnya kita cukup dengan inna. Tapi ini innama. Innama tuh al-qasr, al-hasr dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu salah satu cabang ilmu bahasa Arab gitu maksudnya. Dari tadi itu balaghah apa sih? Oh, balaghah itu salah satu cabang
ilmu dalam bahasa Arab. Kalau kita kuasai ilmu tersebut, bahasa kita akan berkualitas. Itu ilmu balaghah. Jadi bukan hanya bisa bicara, tapi bisa membuat bahasanya itu tinggi. Dan tepat sasaran. Gitu. Jadi coba kita lihat, innama yuridullah liyu'adzibahum biha wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan kelak akan melayanglah nyawa mereka sedangkan mereka dalam kondisi dan keadaan kafir. Gitu. Jadi disiksa. Makanya nggak akan bahagia, hadir, nggak mungkin. Walaupun sebagian mereka mengklaim, sebagian mereka jujur, saya nggak bahagia, jujur. Bahkan sebagian mereka bilang, ini testimoni real. Dan bukan 1-2 orang. Karena semuanya pasti ngalamin itu. Tapi ada yang mau nutup-nutupin, ada yang enggak. Sebagian mengatakan bahwa galaunya saya, hancur-hancurnya jiwa saya itu justru pada saat saya paling tinggi itu secara materi. Itu lagi berantakan-berantakannya jiwanya. Makanya sekarang ini kan isu yang berkembang adalah punya masalah dengan mental health. Dan sekali-kali masalah mental itu berjalan paralel dengan karir seseorang. Kekayaan seseorang, semakin kaya, semakin sakit mentalnya. Gitu. Semakin sakit mentalnya. Oh, contoh banyak, hadirin. Contoh banyak. Ada banyak contoh. Bahkan sebenarnya semuanya, cuman mayoritas nggak ngaku aja. Jadi kalau ada orang yang nggak beriman terus bilang aku happy hidupku, enggak. Rob kita bilang hidup Anda nggak happy. Itu Allah yang berfirman. Jadi kemungkinan cuma 2, Allah bohong atau kamu yang bohong, gitu aja. Allah bilang nggak bahagia hidupnya, tersiksa dengan apa? Dengan hartanya sendiri. Opsinya kan kalau nggak Allah yang bohong, dia bohong, dan Allah nggak mungkin bohong. Dzalikal kitabul la raiba fih. Ini kitab nggak ada keraguan, nggak ada keraguan. Apalagi kita di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Itu kan Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan yang berisi petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Itu yang perlu kita camkan, hadirin. Wallahu ta'ala alam bisawab.